Bab 2351 Kasus Misterius Tanpa Petunjuk. Feng Qingyang Senior, Duan Lingtian mengangkat alis saat dia mempelajari Chen Yiru. Dia melihat sedikit rasa hormat di mata Chen Yiru. Namun, dia bisa mengatakan bahwa rasa hormat yang dia rasakan tidak ditujukan kepadanya. Untuk alasan ini, dia akhirnya menyadari bahwa Chen Yiru telah berubah pikiran dan bersumpah pada sumpah hukuman kilat tanpa ragu-ragu karena Feng Qingyang. Ketika dua pengikut Chen Yiru melihat tuan mereka mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya, mereka dengan cepat datang dan membungkuk pada Duan Lingtian. "Salam, Tuan." Tuan-tuan mereka, tentu saja, tuan mereka juga. Sayangnya, Duan Lingtian bahkan tidak melihat mereka. Dia menoleh ke KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan sebelum dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, "Ayo pergi ke Sekte Pemujaan Api." Dia tidak menunggu jawaban mereka sebelum dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan tak terlihat untuk membawa mereka bersamanya. Mereka melakukan perjalanan ke wilayah barat provinsi atas seperti peluru peledak yang ditembakkan dari mortir. Astaga, meskipun Duan Lingtian tidak menggunakan gerakan Divine Ability, kecepatannya sebanding dengan Four Tribulation Bodiless Celestials hanya dengan menggunakan kekuatan internalnya yang telah ditingkatkan oleh Divine Ability tipe bantuannya, Elementary Devouring Tactic. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian telah berubah menjadi titik hitam di kejauhan. Ketika Chen Yiru melihat ini, dia berkata, "Ayo pergi." Dia membawa pria parubaya kurus dan kekar bersamanya saat dia bergegas mengejar Duan Lingtian. Saat dia bergerak, dia menggunakan berbagai macam teknik gerakan, tetapi kecepatannya hanya setara dengan kecepatan Duan Lingtian. Duan Siling memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia menggerakkan tangannya dengan liar. "Ayah, kamu sangat luar biasa sebelumnya. Orang tua itu sangat kuat, namun, kamu mengalahkannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia bahkan rela mengakuimu sebagai tuannya." Dia sangat gembira sehingga seolah-olah dialah yang telah mencapai prestasi ini. Meskipun KR tidak mengatakan apa-apa, matanya juga dipenuhi dengan kekaguman. "Siling, jika kamu berkultivasi dengan rajin, kamu akan sekuat aku di masa depan." Duan Lingtian tersenyum sambil menepuk kepala Duan Siling. Meski sudah terbiasa dengan pemujaan dari putri dan istrinya, dia tetap sangat menikmatinya. Sementara itu, Gan Ruyan menatap keluarga bahagia itu dengan sedikit kekecewaan. Dia merasa tidak pantas berada di sini. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya telah meningkat begitu banyak, dia tiba-tiba teringat saat pemuda berpakaian ungu itu tidak berdaya dan tidak berarti ketika berhadapan dengannya. Pada saat itu, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya dan enggan saat dia mengambil saudara perempuannya, istrinya, menjauh darinya. Saat ini, kekuatannya telah jauh melampaui miliknya. Mungkin, di matanya sekarang, dia juga orang yang tidak penting. Setelah beberapa saat, pikirannya melayang lagi. Apakah dia berencana untuk kembali ke Sekte Pemujaan Api untuk mencari pemimpin Sekte Tang dan membalas tetua Huo? Gan Ruyan tidak akan pernah berharap bahwa Duan Lingtian tidak hanya akan membalas dendam untuk penatua Huo dari Tang Xuan, tetapi dia juga berencana untuk memusnahkan Sekte Pemujaan Api sekarang setelah dia mengetahui bahwa dia adalah penerus dari keturunan Hujan Kabut, Absolut pertama dari 7 Absolut, dan pemimpin Sekte dari 7 Sekte Absolut. Posisi pemimpin Sekte dari 7 Sekte Absolut datang dengan tanggung jawab yang besar. Dia telah memutuskan bahwa sebelum dia naik, dia akan memusnahkan 3 sekte besar di provinsi atas untuk membalas para murid dari 7 sekte absolut. Dia akan memastikan tidak ada jejak yang tersisa dari 3 sekte besar di alam duniawi. Gan Ruyan terus berpikir dalam hati, aku benar-benar tidak menyangka dia akan menjadi penerus dari keturunan Hujan Kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Dia kaget ketika Duan Lingtian memberitahu mereka tentang ini. Bahkan, awalnya, dia mengira dia bercanda dengan mereka. Dia hanya sepenuhnya percaya padanya ketika dia mendengar dia menanggapi Chen Yiru sebelumnya ketika Chen Yiru bertanya apakah teknik pedangnya berasal dari Sword Saint Feng Qingyang. Dia bahkan lebih yakin ketika dia melihat Chen Yiru yang sebelumnya ragu-ragu mengakui dia sebagai tuannya. Sebelumnya, desas-desus beredar mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan Sekte Pemujaan Api sebagai mata-mata, mungkinkah itu benar? Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikiran itu. Tidak, dia bergabung dengan Sekte untuk KR. Tidak ada alasan baginya untuk bergabung dengan Sekte Pemujaan Api bahkan jika dia adalah pemimpin Sekte dari 7 Sekte Absolut.
Banyak pikiran melintas di benak Gan Ruyan saat ini. Jika tuanku dan orang-orang di sekte mengetahui bahwa dia adalah penerus keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, mereka pasti akan terkejut. Mereka semua akan kehabisan darah ketika mereka mengetahui hal ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, saya rasa dia tidak perlu takut pada siapapun. Aku ingin tahu apakah sekte kita memiliki surgawi tanpa tubuh. Gan Ruyan telah belajar tentang Celestial Bodiless ketika dia berada di sekte pemujaan api. Namun, dia tidak yakin apakah ada Celestial tanpa tubuh di sekte tersebut. Jika sekte memiliki Celestial Bodiless, saya bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Jika mereka lebih kuat, aku takut dia tidak berani melanjutkan pemikirannya. Setelah Duan Lingtian dan Chen Yiru pergi, beberapa sosok terlihat merangkak keluar dari bawah reruntuhan. Semua dari mereka memiliki ekspresi teror di wajah mereka. Sebelumnya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika gelombang kejut dari sinar pedang menabrak mereka. Karena kekuatan dan keberuntungan mereka tidak mati di tempat ini seperti banyak orang lain. Orang-orang ini tidak berada di sekitar pertempuran sebelumnya sehingga mereka tidak tahu tentang Duan Lingtian dan Chen Yiru. Ini, mereka terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kota itu dalam reruntuhan, tidak ada bangunan yang dibiarkan berdiri. Semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Kemanapun mereka memandang, bermil-mil tanah tandus dan puing-puing adalah satu-satunya hal yang terlihat. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Sinar pedang itu menghancurkan seluruh kota. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci atau surgawi terkemuka? Tidak mungkin. Bahkan seorang celestial terkemuka tidak mampu melakukan hal ini. Saya telah membaca sebuah buku kuno yang menggambarkan kekuatan seorang celestial terkemuka. Mereka pasti tidak mampu melakukan tingkat kehancuran ini kecuali selusin dari mereka bergabung dan melepaskan serangan. Lebih dari selusin celestial terkemuka. Mustahil, bahkan sangat jarang untuk melihat satu surgawi terkemuka. Bagaimana bisa ada selusin? Bagi banyak orang yang selamat di kota, apa yang telah terjadi akan tetap menjadi misteri selamanya. Namun, mereka yakin penyebab kehancuran kota itu bukan alam. Itu dilakukan oleh manusia. Namun, siapa yang begitu kuat? Tak satu pun dari mereka memiliki jawaban untuk ini. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang menghancurkan kota itu adalah Chen Yiru, seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Cleansing World Saber Chen Yiru adalah serangan yang tidak membedakan antara teman dan musuh. Itu telah menyapu dan membunuh orang-orang dalam radius 1000 meter sebelum terus menyapu dan menghancurkan kota. Faktanya, hampir tidak ada yang selamat dalam radius beberapa ribu meter. Mereka yang lebih jauh dan lebih kuat memiliki keberuntungan yang lebih baik. Oleh karena itu, selain kelompok Duan Lingtian dan Chen Yiru, tidak ada yang tahu tentang pertempuran antara Duan Lingtian dan Chen Yiru. Jika mereka menyimpan ini di antara mereka, ini akan tetap menjadi misteri selamanya. Saat ini, Duan Lingtian, Chen Yiru, dan yang lainnya sedang menuju wilayah barat provinsi atas. Astaga, begitu Duan Lingtian merasakan efek dari melemahnya kemampuan surgawi tipe bantuan, dia akan melemparkannya lagi untuk mengisi dan meningkatkan kekuatan energi asal surgawinya sehingga kekuatannya akan mencapai puncaknya setiap saat. Untuk alasan ini, dia bepergian dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Setelah berulang kali melemparkan taktik pemakan dasar, dia menemukan bahwa dengan terus-menerus melemparkannya, itu menguras energi spiritualnya. Jika dia hanya melemparkannya beberapa kali, itu tidak menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Untuk alasan ini, Duan Lingtian berhenti menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, dan melambat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak apa-apa dengan cara ini. Kebetulan aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Bab 2352 8 Kesengsaraan Surgawi Tanpa Tubuh. Karena Duan Lingtian telah melambat, Chen Yiru, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, akhirnya berhasil mengejar. Namun, dia tidak berani bergerak di depan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia hanya mengikuti dari belakang. Ini wajar karena Duan Lingtian adalah tuannya. Saat mereka bepergian, Duan Lingtian bertanya kepada Chen Yiru, sebelumnya, saya mendengar orang-orang itu mengatakan Anda juga dipanggil Chen Sandao. Dari awal hingga akhir, dia tidak memandang Chen Yiru sama sekali ketika dia berbicara, seolah-olah dia sedang berbicara di udara.
Chen Yiru akan sangat marah jika orang lain berbicara kepadanya dengan cara ini. Namun, ketika dihadapkan dengan Duan Lingtian, dia sangat lemah lembut seperti kucing. Dia mengangguk dan menjawab dengan patuh, "Ya, Tuan." Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Sandao saja, tidak apa-apa." Tentu saja, karena Chen Yiru sudah bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya, dia, tentu saja, tidak akan melawan keinginan Duan Lingtian. Apalagi memanggilnya Sandao, bahkan jika Duan Lingtian ingin memanggilnya idiot, dia hanya bisa mengatakan ya. Duan Lingtian berkata, "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu." "Ya Tuan, apa yang ingin kamu ketahui?" Chen Yiru menjawab, "Ekspresi aku akan beritahu kau semua aku tahu muncul di wajahnya." "Berapa banyak celestial bodiless yang ada di Dao Martial Seinland?" Duan Lingtian bertanya. Jika dia tidak bertemu Liao Naijiang, penguasa dari patriark klan manusia iblis, dia tidak akan tahu bahwa makhluk kuat seperti celestial tanpa tubuh itu ada. Di masa lalu, mirip dengan banyak orang lain, dia pikir celestial terkemuka adalah makhluk yang paling kuat di alam duniawi. Dia merasa seperti katak di dalam sumur ketika dia mengetahui tentang keberadaan celestial bodiless. "Tuan, ini pertanyaan yang sulit." Chen Yiru terkejut Duan Lingtian akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata, "Saya tidak yakin tentang jumlah pasti dari surgawi tanpa tubuh di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Yang saya tahu adalah ada lebih dari 100 celestial bodiless di sini." "Kamu tidak tahu, bukankah kamu seorang surgawi tanpa tubuh?" Duan Lingtian mengerutkan kening. Karena Chen Yiru adalah seorang surgawi tanpa tubuh, dia pikir Chen Yiru akan mengetahui hal-hal seperti itu. "Tuan, meskipun saya seorang surgawi tanpa tubuh, saya tidak banyak berinteraksi dengan surgawi tanpa tubuh lainnya. Faktanya, kebanyakan celestial bodiless tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Yang saya tahu adalah celestial bodiless termuda berusia kurang dari 1000 tahun sementara yang tertua mungkin berusia sekitar 7000 hingga 8000 tahun, Chen Yiru dengan sabar menjelaskan, "Sejak saya gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension dan menjadi bodiless celestial, saya baru bertemu sekitar 10 celestial bodiless. Sebagian besar waktu, saya bepergian sendiri atau dalam kultivasi tertutup, menunggu kesengsaraan surgawi tanpa tubuh setiap 1000 tahun sekali." Kemudian, dia menambahkan dalam hati, "Namun, kali ini aku tidak beruntung dan bertemu denganmu." Secara alami, dia tidak berani menyuarakannya. "Saya melihat." Duan Lingtian tampak tertarik dengan ini saat dia terus bertanya, "Apakah ini berarti sebagian besar celestial tanpa tubuh sering bepergian di sekitar tanah suci Dao Martial?" "Ya," Chen Yiru mengangguk. "Selain berkultivasi, kami biasanya berkeliaran di tanah suci Dao Martial. Jika itu masalahnya, mengapa hanya sedikit orang yang tahu tentang celestial bodiless?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar bingung dengan ini. Lagi pula, sebelum bertemu Liao Naijiang, penguasa dari patriark klan manusia iblis, dia tidak tahu bahwa surgawi tanpa tubuh itu ada. Terlebih lagi, ketika dia berada di kota yang ramai sebelumnya, dia menemukan bahwa banyak orang juga tidak tahu tentang bodiless celestials. Dia masih ingat ekspresi bingung di wajah mereka ketika mereka mendengar tentang bodiless celestials. "Tuan, bukan karena kami ingin menyembunyikan identitas kami, namun, klan naga dan Phoenix telah melarang kami untuk mengungkapkan diri kami sendiri." Chen Yiru tersenyum pahit. "Klan naga dan Phoenix." Duan Lingtian mengerutkan kening. Mereka melarang celestial bodiless untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka mampu mengeluarkan perintah kepada celestial bodiless? Berdasarkan apa yang saya ketahui, meskipun klan naga dan Phoenix relatif kuat, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan 3 sekte besar. Petik 2. Duan Lingtian menemukan ini membingungkan. Dia, secara alami, telah mendengar tentang klan naga dan Phoenix sebelumnya. Meskipun mereka hanya sedikit lebih lemah dari 3 sekte besar, mereka berada di level yang berbeda. Namun, Chen Yiru baru saja mengatakan bahwa klan naga dan Phoenix telah mengeluarkan perintah pembungkaman kepada celestial bodiless. Celestial bodiless adalah yang terkuat di alam duniawi. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan sudah lebih kuat dari surgawi terkemuka yang akan naik. Adapun surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, bahkan 2 surgawi terkemuka tidak akan bisa membunuhnya. Bagaimanapun, 4 Tribulation Bodiless Celestial bahkan bisa merobek kekosongan.
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berasal dari alam Devata. Tidak perlu menyebutkan mereka yang bahkan lebih kuat seperti Celestial tanpa tubuh 5 kesengsaraan, 6 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan, 7 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan, 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan, dan 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. 9 kesengsaraan bodiless Celestial, khususnya, sangat langka. Seberapa kuat klan naga dan Phoenix untuk bisa memerintahkan para Celestial bodiless? Tuan, orang-orang yang mengatakan klan naga dan Phoenix lebih lemah dari 3 sekte besar tidak tahu apa-apa. Namun, itulah yang klan naga dan Phoenix ingin orang percaya. Sebenarnya, klan naga dan Phoenix adalah kekuatan terkuat di tanah suci bela diri Dao. Chen Yiru tersenyum pahit sebelum melanjutkan berkata, sampai batas tertentu, 3 sekte besar adalah boneka, dan klan naga dan Phoenix adalah master boneka. Kata-kata Chen Yiru benar-benar mengejutkan Duan Lingtian. Dia merasa seolah-olah pintu ke dunia baru-baru saja dibuka untuknya. Klan naga dan Phoenix menarik tali di belakang 3 sekte besar. Bagaimana itu mungkin? Dalam sejarah provinsi atas, ada banyak konflik yang tercatat antara klan naga dan Phoenix dan 3 sekte besar. Chen Yiru melanjutkan berkata, selain itu, bahkan para pemimpin sekte saat ini dari 3 sekte besar tidak menyadari bahwa klan naga dan Phoenix menarik tali dari belakang layar. Mereka tidak menyadari bahwa sekte mereka hanya berhasil tumbuh ke tahap ini karena klan naga dan Phoenix. Ini bukan rahasia di antara Celestial Bodiless. Chen Yiru menjawab. Ketika dia melihat kerutan di wajah Duan Lingtian, dia terus berkata, pada awalnya, 3 sekte besar memiliki hubungan yang baik dengan klan naga dan Phoenix. Namun, setelah 10 generasi pemimpin sekte datang dan pergi, hubungan mereka dengan klan naga dan Phoenix tidak ada lagi. Pada saat itu, mereka telah menjadi cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ditambah dengan bantuan rahasia dari klan naga dan Phoenix. Chen Yiru berhenti dan menatap Duan Lingtian saat ini. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara lagi, Tuan, sebagai penerus keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, Anda harus mengetahui sejarah sekte dengan sangat baik, bukan? Ketika Swat Sein, senior Feng Qingyang, masih ada, 3 sekte besar benar-benar ditekan olehnya. Bahkan jika 3 sekte besar bergabung, mereka masih tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin memusnahkan mereka. Namun, tahukah Anda mengapa 7 sekte absolut tidak dapat sepenuhnya memusnahkan 3 sekte besar? Matanya dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia berbicara tentang ini. Bukankah karena senior Feng Qing yang tidak ingin memusnahkan mereka? Dikatakan bahwa dia menginginkan 3 sekte besar di sekitar sehingga mereka dapat menjadi tantangan bagi para murid dari 7 sekte absolut. Duan Lingtian menirukan percakapan yang dia dengar di restoran. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi ketika Chen Yiru berkata sebagai pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, dia harus berpengalaman dengan sejarah sekte tersebut. Tidak mungkin dia bisa mengungkapkan kepada Chen Yiru bahwa dia baru mengetahui tentang hubungan antara dia dan 7 sekte absolut beberapa jam yang lalu, kan? Tuan, itu hanya rumor, Chen Yiru mengungkapkan dengan mata berbinar. Yang benar adalah senior Feng Qing yang tidak menghancurkan 3 sekte besar saat itu karena klan naga dan Phoenix telah ikut campur. Klan naga dan Phoenix mengirim banyak Celestial Bodiless untuk menghentikannya. Banyak dari surgawi tanpa tubuh itu adalah 7 dan 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Chen Yiru. 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Bab 2353 Kejutan Mendadak. Klan Naga dan Phoenix memiliki 8 surgawi tanpa tubuh. Duan Lingtian menatap Chen Yiru dengan kaget. 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan paling dekat dengan kekuatan 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Meskipun Duan Lingtian cukup yakin dia akan menjadi tandingan dari 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh setelah dia berhasil memahami tahap kelima dari pedang hati berdaulat dari pedang hati Dao budidaya mental, penggabungan pedang hati, dan sepenuhnya menguasai semua kemampuan surgawinya, dia melakukannya, bahkan tidak berpikir untuk bertarung dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dia tidak berpikir dia akan cocok untuk surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan sebelum dia naik ke alam Devata dan menjadi surgawi sejati. Di masa lalu, baik klan naga dan Phoenix pasti memiliki surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Chen Yiru menjawab dengan hormat, dan aku yakin, saat ini, mereka juga memiliki surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Ketika Duan Lingtian mendengar ini,
dia menarik napas. Bahkan sekarang, klan naga dan Phoenix memiliki 8 surgawi tanpa tubuh. Ini sangat mengejutkan. Ketika dia berada di provinsi bawah, dia mengetahui bahwa di klan manusia iblis, hanya ada sedikit atau tidak ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dengan kata lain, pembangkit tenaga terkuat dalam sejarah klan manusia iblis adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Hal ini juga harus terjadi pada manusia. Manusia terkuat seharusnya adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Ini berlaku untuk manusia dan mereka yang ada di klan iblis. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut ketika Chen Yiru mengatakan bahwa klan naga dan Phoenix memiliki 8 surgawi tanpa tubuh. Duan Lingtian berpikir dalam hati, masuk akal mengapa mereka mampu mengendalikan surgawi tanpa tubuh di tanah suci bela diri Dao jika mereka memiliki surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Pada saat ini, Chen Yiru tanpa sadar mengungkapkan pemikiran itu di benak Duan Lingtian. Karena klan naga dan Phoenix memiliki 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, para surgawi tanpa tubuh lainnya, termasuk saya, tentu saja, tidak berani untuk tidak mematuhi. Lagi pula, ada banyak contoh di mana surgawi tanpa tubuh yang menolak untuk mematuhi perintah dibunuh. Seperti yang Duan Lingtian pikirkan, karena klan naga dan Phoenix memiliki pembangkit tenaga listrik yang tangguh, tidak mengherankan jika mereka dapat membuat Celestial Bodiless di tanah suci Dao Martial mendengarkan mereka. Sekte Pemujaan Api adalah boneka dari klan naga dan Phoenix. Gan Ruyan tersentak setelah mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Chen Yiru. Sebagai murid dari Sekte Pemujaan Api, dia merasa ini sulit untuk diterima. Selain itu, bukan hanya Sekte Pemujaan Api, tetapi 2 sekte lainnya juga merupakan boneka dari klan naga dan Phoenix. Meskipun dia tidak bisa menerima ini, dia tahu Chen Yiru yang telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya tidak punya alasan untuk berbohong. Bahkan jika dia ingin berbohong, tidak mungkin dia melakukannya. Meskipun Duan Lingtian masih terkejut dengan pengungkapan tentang klan naga dan Phoenix, dia mencoba untuk tenang dan bertanya, berapa banyak celestial tanpa tubuh yang ada di masing-masing dari 3 sekte besar. Chen Yiru menggelengkan kepalanya. 3 sekte besar tidak memiliki celestial bodiless. Tidak ada celestial tanpa tubuh. Duan Lingtian melebarkan matanya dan berkata dengan skeptis, bagaimana ini mungkin? Berdasarkan apa yang saya ketahui, ada banyak yang gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi di Sekte Pemujaan Api. Jangan bilang tidak ada dari mereka yang menjadi celestial bodiless. Tidak ada celestial tanpa tubuh. Gan Ruyan merasa ini sulit dipercaya, atau mungkin dia tidak mau mempercayainya. Bagaimana mungkin tidak ada celestial bodiless di 3 sekte besar? Berdasarkan sejarah panjang mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki celestial bodiless. 3 sekte besar telah ada untuk waktu yang sangat lama, tentu saja, ada banyak yang telah menjadi surgawi tanpa tubuh setelah gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Chen Yiru menjelaskan dengan sabar, namun, setiap kali surgawi tanpa tubuh muncul di 3 sekte besar, mereka akan dibawa ke klan naga dan Phoenix untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk melayani klan. Mereka yang menolak akan dibunuh. Klan naga dan Phoenix melakukan ini karena mereka tidak ingin 3 sekte besar tumbuh terlalu kuat karena akan menyebabkan hilangnya kendali sekte. Mereka meremehkan mereka yang bukan surgawi tanpa tubuh, dan mereka tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Jadi mereka hanya bisa mengendalikan celestial bodiless. Inilah sebabnya mengapa 3 sekte besar tidak memiliki celestial bodiless di sekte tersebut. Duan Lingtian merasa telah belajar banyak dari percakapannya dengan Chen Yiru. Jadi begitulah, Gan Ruyan juga merasa telah belajar banyak. Ternyata, semua celestial bodiless di Sekte Pemujaan Api telah dibawa pergi oleh klan naga dan Phoenix. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Duan Lingtian saat dia berpikir, karena tidak ada celestial bodiless di sekte, saya tidak perlu khawatir tentang bahaya setelah kami kembali ke sekte. Gan Ruyan bukan satu-satunya yang khawatir tentang kemungkinan Sekte Pemujaan Api memiliki celestial tanpa tubuh. KR sangat khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian ketika mereka kembali ke Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Api tidak memiliki surgawi tanpa tubuh. Dia menghela nafas lega ketika dia mendengar Chen Yiru mengatakan tidak ada surgawi tanpa tubuh di Sekte Pemujaan Api. Hampir semua celestial bodiless mengetahui hubungan antara klan naga dan Phoenix dan 3 sekte besar. Untuk alasan ini,
mereka tidak berani begitu saja bergerak melawan 3 sekte besar. Chen Yiru menambahkan, Duan Lingtian mengangguk. Dia juga telah memikirkan hal ini. Saat ini, dia merasa tertekan. Berdasarkan kata-kata Chen Yiru, 3 sekte besar dilindungi oleh klan Naga dan Phoenix. Klan Naga dan Phoenix memiliki 8 surgawi tanpa tubuh. Karena dia berencana untuk membasmi 3 sekte besar, konflik dengan klan Naga dan Phoenix tidak bisa dihindari. Dia menyadari betapa naifnya dia berpikir akan mudah untuk membasmi 3 sekte besar. Ini terlalu mendadak dan mengejutkan. Klan Naga, klan Phoenix, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, ekspresi tekad bisa terlihat di wajahnya. Saudara Tian, bahkan senior Feng Qing yang tidak dapat sepenuhnya membasmi 3 sekte besar, tolong jangan merasa tertekan. KR langsung menghibur Duan Lingtian. Dia, tentu saja, sangat selaras dengan pikiran dan emosi Duan Lingtian. Duan Lingtian sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata penghiburan KR. Meskipun ekspresi di wajahnya telah menghilang, di dalam hatinya, dia masih merasa sangat tidak mau menyerah. Kata-kata KR benar-benar mengejutkan Gan Ruyan. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian sebelum dia bertanya, kamu berencana untuk memberantas 3 sekte besar. Bahkan sekte pemujaan api. Duan Lingtian melirik Gan Ruyan dengan acuh tak acuh saat dia menjawab, 3 sekte besar telah membunuh begitu banyak murid dari 7 sekte absolut. Sebagai pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, wajar saja jika saya ingin membasmi mereka. Kamu, Gan Ruyan terdiam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Duan Lingtian. Chen Yiru juga terkejut saat mengetahui hal ini. Tuan, Anda ingin membasmi 3 sekte besar. Duan Lingtian mengangguk. Tuan, saya khawatir tidak bijaksana bagi Anda untuk mencoba hal seperti itu. Chen Yiru tersenyum pahit. Selama waktu itu, bahkan setelah senior Feng Qing yang membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dari klan Naga, dia masih tidak dapat membasmi 3 sekte besar. Kekuatan dan fondasi klan Naga dan Phoenix berada di luar imajinasi kita. Petik 2. Senior Feng Qing yang membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dari klan Naga. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar ini. Bagaimana mungkin? Gan Ruyan bertanya dengan tidak percaya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, senior Feng Qing yang dari 7 sekte absolut bukanlah seorang surgawi tanpa tubuh. Dia adalah seorang surgawi terkemuka. Bagaimana seorang surgawi terkemuka dapat membunuh seorang surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan? Nyonya, Chen Yiru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, kebanyakan orang di Tanah Suci Dao Marsial mungkin tidak tahu ini, tapi ini bukan rahasia bagi surgawi tanpa tubuh. Bab 2354 Aku, Duan Lingtian, kembali. Biasanya, Duan Lingtian pasti akan mengoreksi Chen Yiru ketika dia mengira Gan Ruyan sebagai wanitanya dan memanggilnya sebagai nyonya. Namun, dia tidak repot kali ini karena bom yang dijatuhkan Chen Yiru mengenai pedang Sein Feng Qing Yang. Dia berhenti, menatap Chen Yiru, KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan, tentu saja, berhenti bergerak juga karena Duan Lingtian adalah orang yang membawa mereka dengan kekuatannya. Ketika Chen Yiru dan kedua pengikutnya melihat Duan Lingtian berhenti bergerak, mereka mengikutinya. Semua orang menatap Chen Yiru saat ini. Mereka jelas sangat tertarik dengan peristiwa masa lalu. Dia tidak ingin membuat mereka menunggu jadi dia dengan cepat berkata, pada saat itu, ketika senior Feng Qing yang bermaksud untuk membasmi 3 sekte besar, klan Naga dan Phoenix mengirim 5 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dan 2 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan untuk berhenti, dia melawan ke-7 Celestial Bodiless sendirian. Dia berhasil membunuh 2 dari 7 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari klan Phoenix dan 1 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dan 1 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dari klan Naga. Dia, tentu saja, terluka parah, tetapi dia berhasil mundur tepat waktu. Sebagian besar Celestial Bodiless berpikir senior Feng Qing yang dapat mengabaikan ancaman dari klan Naga dan Phoenix dan membasmi 3 sekte besar begitu dia pulih dari luka-lukanya. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya pulih, salah satu dari 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari klan Phoenix berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dan menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Suaranya menjadi lebih rendah ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan.
Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata Duan Lingtian ketika dia mendengar Chen Yiru menyebutkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan benar-benar seseorang yang berdiri di puncak di alam duniawi. Bahkan di klan iblis dengan sejarah mereka yang sangat panjang, hanya ada segelintir surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Berdasarkan itu, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa tidak ada banyak surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di antara manusia juga. Untuk alasan ini, dia terkejut mendengar ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan Phoenix selama waktu senior Feng Qingyang. Jadi alasan mengapa senior Feng Qingyang gagal membasmi 3 sekte besar adalah karena surga tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan Phoenix. Duan Lingtian bertanya, senior Feng Qingyang berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan setelah menjadi surgawi terkemuka. Betapa kuatnya menakutkan, dia berpikir dalam hati. Bahkan jika saya menggunakan taktik pelahap dasar dan memahami semua 5 tahap metode budidaya mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, kekuatan saya paling banyak akan setara dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Pada saat itu saya akan dekat dengan kenaikan saya. Jangankan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, akan sulit bagiku untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Duan Lingtian terkejut bahwa Feng Qingyang berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Dia tidak tahu bagaimana Feng Qingyang telah mencapai prestasi seperti itu. Yah, itu sebagian alasannya. Chen Yiru mengangguk. Jika senior Feng Qingyang bermaksud untuk melarikan diri, bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak dapat menghentikannya. Untuk alasan ini, senior Feng Qingyang akhirnya mencapai kesepakatan dengan klan Naga dan Phoenix. Senior Feng Qingyang tidak akan lagi menyerang 3 sekte besar, dan klan Naga dan Phoenix berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah antara 7 sekte absolut dan 3 sekte besar selama 7 sekte absolut tidak menghancurkan 3 sekte besar. Duan Lingtian mengangguk. Ini dengan sempurna menjelaskan mengapa senior Feng Qingyang tidak membasmi 3 sekte besar. Menguasai. Chen Yiru sepertinya mengingat sesuatu saat ini. Dia memandang Duan Lingtian dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh, karena perjanjian antara klan Naga, klan Phoenix, dan Feng Qingyang, klan Naga dan Phoenix telah meninggalkan 7 sekte absolut sendirian. Namun, jika seseorang sekuat senior Feng Qingyang muncul lagi di 7 sekte absolut, mereka pasti akan ikut campur bahkan jika mereka tidak membasmi sekte tersebut. Dengan kekuatan Anda saat ini, mudah bagi Anda untuk membasmi 3 sekte besar. Namun, klan Naga dan Phoenix pasti tidak akan duduk-duduk dan menonton saat Anda melakukannya. Dia tidak ingin Duan Lingtian berada di sisi buruk klan Naga dan Phoenix. Bagaimanapun, Duan Lingtian mungkin tidak dapat bertahan bahkan jika kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Oke, Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh saat gelombang ketidakberdayaan melanda dirinya. Dia berada di puncak sebelumnya ketika dia meninggalkan kota. Dia pikir dia bisa bergegas kembali ke sekte pemujaan api dan membunuh Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api sebelum memberantas sekte tersebut. Setelah itu, dia akan pindah ke sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga. Dia ingin membalas para murid dari 7 sekte absolut yang dibunuh oleh 3 sekte besar. Ini adalah tugasnya sebagai pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Siapa yang tahu 3 sekte besar akan memiliki pendukung yang begitu kuat. Klan Naga dan Phoenix dapat dengan mudah membangun kembali 3 sekte besar bahkan jika saya berhasil membasmi sekte tersebut sebelum ada yang menemukannya. Terlebih lagi, ini sangat berisiko karena klan Naga dan Phoenix pasti akan menargetkan 7 sekte absolut begitu mereka menemukan kebenaran. Banyak pikiran melintas di benak Duan Lingtian saat ini. Mungkin mudah baginya untuk membasmi 3 sekte besar, tetapi sulit untuk berurusan dengan klan Naga dan Phoenix. Kecuali aku bisa mengalahkan semua surgawi tanpa tubuh di klan Naga dan Phoenix, tidak bijaksana bagiku untuk membasmi 3 sekte besar. Tidak peduli seberapa enggan dia merasa, dia harus menerima kenyataan. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, matanya dipenuhi amarah. Bahkan jika saya tidak bisa membasmi 3 sekte besar, Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, harus mati. Duan Lingtian melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya pada Tang Xuan saat ini. Karena dia takut dengan klan Naga dan Phoenix, dia tidak bisa membasmi sekte pemujaan api. Namun, membunuh pemimpin sekte dari sekte pemujaan api bukanlah hal yang mustahil. Menurut fakta,
Klan Naga dan Phoenix tidak akan campur tangan selama 3 sekte besar tetap ada. Saat api kemarahan berkobar di Duan Lingtian, dia berkata kepada ketiga wanita itu, ayo pergi. Chen Yiru dan 2 pengikutnya dengan cepat mengikuti. Gan Ruyan masih tenggelam dalam pikirannya ketika Duan Lingtian terus membawa mereka ke sekte pemujaan api. Pedang Saint Feng King yang itu hanya seorang surgawi terkemuka, namun, dia berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Terlebih lagi, dia bahkan bisa melarikan diri dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Duan Lingtian dan rekan-rekannya melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di wilayah barat provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Setelah itu, butuh waktu lebih sedikit bagi mereka untuk tiba di perkebunan Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Api, aku, Duan Lingtian, kembali. Mata Duan Lingtian bersinar terang seperti bintang-bintang saat dia melihat tanah milik Sekte Pemujaan Api di depannya. Astaga, Duan Lingtian membawa KR dan yang lainnya dan memasuki perkebunan Sekte Pemujaan Api. Dia dengan cepat terbang melewati 4 tempat suci simbol ke tanah suci Sekte Pemujaan Api. Astaga, Chen Yiru dan 2 pengikutnya, tentu saja, mengikuti dari belakang. Gan Ruyan sedang melihat tanah suci Sekte Pemujaan Api, mengenang masa lalu, ketika Tang Xuan keluar, suara gemuruh terdengar di udara. Itu menyebar melalui 4 tempat suci simbol dan tanah suci. Sementara itu, Duan Lingtian terbang melewati awan di atas tanah suci Sekte Pemujaan Api sebelum dia tiba di sebuah pulau terapung yang terletak di atas. Pulau terapung ini adalah tempat budidaya pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api, Tang Xuan. Sudah beberapa tahun sejak Duan Lingtian ada di sini. Dia tidak merasa nostalgia, dia hanya merasakan kesedihan sekarang karena dia kembali ke sini. Disinilah Penatua Huo mengorbankan dirinya sehingga dia dan para gadis bisa melarikan diri dari Tang Xuan ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Tang Xuan, keluar, kata-kata ini bergema dengan gemuruh melalui tanah Sekte Pemujaan Api. Bab 2355 meninggalkan detik Pemujaan Api. Tang Xuan, keluar, kata-kata ini bergema dengan gemuruh melalui Sekte Pemujaan Api, menyebabkan kegemparan. Siapa yang berani berbicara begitu berani? Apakah mereka tidak tahu siapa Tang Xuan? Tang Xuan adalah pemimpin sekte yang tinggi dan perkasa dari Sekte Pemujaan Api. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang basis kultivasinya berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Selain itu, dia juga menduduki peringkat keempat di peringkat tertinggi Saint. Seberapa arogan orang yang telah membobol Sekte Pemujaan Api dan memanggil pemimpin sekte sedemikian rupa. Apakah orang ini memiliki keinginan mati? Dia berani memprovokasi pemimpin sekte Lord dengan cara ini. Banyak orang di Sekte Pemujaan Api membuat pernyataan yang sama. Mereka mengira orang yang telah membobol Sekte Pemujaan Api ini memiliki keinginan mati. Dengan kekuatan pemimpin sekte Lord saat ini, selain Ni Wutian yang menempati peringkat nomor 1 di peringkat orang suci tertinggi, bahkan peramal agung sekte ramalan surga atau tetua tertinggi sekte hitam kesetra tidak akan berani bertindak seperti ini ketika mereka datang, sekte kami. Banyak orang yang penasaran, apakah dia mencari kematian? Di tempat suci penyu hitam dan tanah suci Sekte Pemujaan Api, banyak orang menganggap suara itu familiar. Tidakkah menurutmu suara itu terdengar agak familiar? Aku tahu kedengarannya seperti siapa. Seseorang berteriak, suara ini terdengar seperti penjaga Lingtian. Penjaga Lingtian, kau benar, kedengarannya seperti dia. Semakin banyak orang mulai mencari tahu pemilik suara itu. Namun, itu tidak mungkin dia, kan? Saya tidak berpikir dia akan begitu berani meskipun dia memiliki konflik dengan pemimpin sekte Lord sebelumnya. Saya tidak berpikir itu Guardian Lingtian juga, mungkin seseorang yang terdengar seperti dia. Jangankan orang yang terdengar sama, ada banyak orang yang saling meniru satu sama lain di dunia ini. Meskipun banyak orang di perkebunan Sekte Pemujaan Api berpikir bahwa suara itu terdengar seperti penjaga Duan Lingtian mereka, kebanyakan dari mereka mengira itu hanya seseorang yang terdengar seperti dia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, beberapa sosok terbang keluar dari pulau terapung di bawahnya. Ketika Gan Ruyan melihat salah satu sosok itu, dia berteriak dengan penuh semangat, Tuan. Salah satunya jelas adalah guru Gan Ruyan, penjaga King Huo dari Sekte Pemujaan Api.
Ketika lelaki tua berpakaian hijau itu mendengar suara murid langsungnya, gelombang kegembiraan muncul di hatinya seperti tsunami, mengancam akan menguasainya. Namun, dia dengan paksa menekan kegembiraannya dan mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengirim transmisi suara ke Gan Ruyan. Tidak apa-apa kamu pergi bersamanya, tetapi mengapa kamu kembali? Apakah kamu tidak tahu itu berbahaya? Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia berbicara. Bagaimanapun, dia telah menjadi tuan Gan Ruyan begitu lama, dia telah lama memperlakukannya seperti putrinya. Meskipun dia senang dia telah kembali, dia tidak bisa tidak khawatir. Sebelumnya, pemimpin sekte mereka telah meninggalkan Guardian Lingtian tanpa pilihan selain meninggalkan sekte karena masalah dengan Seingel. Dia dan 3 wali lainnya tidak menyetujui tindakan pemimpin sekte mereka karena mereka pikir kehadiran Duan Lingtian di sekte itu bermanfaat bagi sekte tersebut. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tahu betapa keras kepala sekte mereka. Pemimpin sekte mereka telah memandang gadis suci sebagai reinkarnasi dari seorang dewi. Secara alami, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Sekarang setelah murid langsungnya kembali dengan Duan Lingtian, bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup? Tuan, jangan khawatir, aku akan aman bersamanya di sini. Gan Ruyan menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara ketika dia mendengar kata-kata tuannya. Suaranya tenang dan dia tidak tampak khawatir sama sekali. Penjaga Lingtian. Sementara itu, 3 penjaga sekte pemujaan api lainnya, Si Feng, Hong Yun, dan Leng Ying, yang datang bersama King Huo, memandang Duan Lingtian dengan tidak setuju. Bahkan jika Duan Lingtian sangat kuat, dia masih berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte mereka. Bagaimana dia bisa bersikap kasar terhadap pemimpin sekte mereka? Dia tidak hanya memanggil pemimpin sekte dengan namanya, tetapi dia bahkan berani berbicara dengan nada memerintah seperti itu. Bagaimana dia bisa dengan ceroboh mengabaikan aturan di sekte pemujaan api? King Huo adalah orang yang memecahkan kesunyian lebih dulu. Penjaga Lingtian, Anda akhirnya kembali. Ya, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. Dia memiliki kesan yang baik tentang King Huo. Apalagi dia adalah tuan dari saudara perempuan istrinya. Dia, tentu saja, tidak akan mengabaikan King Huo karena King Huo telah mengambil inisiatif untuk menyambutnya meskipun dia mampu membunuh King Huo hanya dengan jentikan jarinya. Pada saat ini, Guardian Leng Ying melangkah maju dan menatap Duan Lingtian. Penjaga Lingtian, bahkan jika Anda tidak harus mematuhi sebagian besar aturan sebagai penjaga, Anda tetap tidak boleh tidak menghormati pemimpin sekte Lord. Kamu harus dihukum karena ini. Bagaimanapun, dia adalah mantan Master Hall dari Enforcement Hall. Dia adalah orang yang ngotot pada aturan. Dia tidak tahan melihat Duan Lingtian bertindak begitu arogan di depan pemimpin sekte mereka. Meskipun Zi Feng dan Hong Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, ketidaksetujuan di wajah mereka mengungkapkan pikiran mereka. Penjaga sekte pemujaan api, Duan Lingtian terkekeh saat mendengar kata-kata Leng Yin. Setelah beberapa saat, tatapannya berubah tajam saat dia berkata, "Saya, Duan Lingtian, dengan ini mengumumkan bahwa saya secara resmi meninggalkan sekte pemujaan api. Aku bukan lagi penjaga sekte pemujaan api." Kata-katanya terdengar lagi di tanah sekte pemujaan api. Semua orang di sekte mendengar kata-katanya dengan jelas. "Saya, Duan Lingtian, dengan ini mengumumkan bahwa saya secara resmi meninggalkan sekte pemujaan api. Aku bukan lagi penjaga sekte pemujaan api. Saya, Duan Lingtian, dengan ini mengumumkan bahwa saya secara resmi meninggalkan sekte pemujaan api. Aku bukan lagi penjaga sekte pemujaan api." Kata-kata ini bergema terus-menerus di sekte pemujaan api. Para tetua dan murid tercengang ketika mereka mendengar ini. Jadi itu benar-benar penjaga Lingtian. Sepertinya pemilik suara itu memang penjaga Lingtian. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi, tentang apa ini? Apa yang telah terjadi? Mengapa penjaga Lingtian meminta pemimpin sekte Lord untuk keluar dengan cara yang kasar dan mengumumkan kepergiannya? Kami belum pernah mendengar tentang dia dalam beberapa tahun, dan sekarang setelah dia kembali, dia mengejutkan seluruh sekte pemujaan api lagi. Dia baik diam atau menyebabkan sensasi. Tidak ada di antaranya. Orang-orang di sekte pemujaan api gempar. Mereka bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Duan Lingtian bersikap seperti itu. Namun, mereka yakin pasti ada alasan untuk semua ini. Terlebih lagi, itu pasti sesuatu yang dilakukan pemimpin sekte yang membuatnya tidak senang. Kalau tidak,
dia tidak akan begitu arogan dan kasar, memerintahkan pemimpin sekte untuk keluar menemuinya sebelum mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan sekte pemujaan api. Di tanah milik sekte pemujaan api, Liu Yun, Liu Mu, dan yang lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian tercengang dan bingung. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkannya. Namun, ada juga orang yang senang ketika mereka mengira Duan Lingtian akan mendapat masalah. Orang-orang ini adalah mereka yang membenci Duan Lingtian dan memiliki konflik dengannya di masa lalu. Dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia pasti akan menyinggung pemimpin sekte Lord dengan bertindak seperti ini. Duan Lingtian meninggalkan sekte dan tidak akan lagi menjadi penjaga. Seseorang tertawa. Jika dia masih seorang penjaga, pemimpin sekte Lord mungkin menunjukkan belas kasihan, tapi sekarang Duan Lingtian akan menemui bencana. Bab 2356 diusir dari sekte pemujaan api. Saya, Duan Lingtian, dengan ini mengumumkan bahwa saya secara resmi meninggalkan sekte pemujaan api, dan saya bukan lagi penjaga sekte pemujaan api. Pernyataan Duan Lingtian terdengar di telinga keempat penjaga sekte pemujaan api. Mereka tercengang dan butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Leng Yin, khususnya, tidak menyangka kata-katanya akan mengarah pada hasil ini. Dia merasakan gelombang ketidakberdayaan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betulkah? Apakah Duan Lingtian benar-benar harus mengadakan pertunjukan besar dan mengumumkan kepergiannya dari sekte hanya karena dia mengatakan dia harus dihukum karena perilaku kasarnya? Keberanian, kurang ajar, kurang ajar. Leng Ying hampir memuntahkan darah karena marah saat memikirkannya. Dia mendapat kesan bahwa Duan Lingtian telah memutuskan untuk meninggalkan sekte pemujaan api karena kata-katanya. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian masih akan membuat keputusan yang sama terlepas dari apakah dia telah berbicara atau tidak. Sudah ditakdirkan bahwa Duan Lingtian tidak bisa tinggal di sekte pemujaan api setelah dia mengetahui tentang identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah penerus dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 absolut, dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. 7 sekte absolut adalah musuh bebuyutan dari 3 sekte besar. Sebagai pemimpin sekte, dia, tentu saja, tidak bisa tinggal di sekte pemujaan api. Jika tidak, orang-orang dari 7 sekte absolut yang telah meninggal akan bangkit dari kubur mereka jika mereka mengetahui bahwa pemimpin sekte saat ini dari sekte mereka juga adalah penjaga sekte pemujaan api. Segera setelah Si Feng sadar kembali, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Penjaga Lingtian, tolong jangan membuat lelucon seperti itu." Hong Yun dan King Huo yang telah sadar kembali juga mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng. Di sisi lain, Leng Yin memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia merasa frustrasi karena dia pikir dialah yang menyebabkan ini. Sebenarnya, dia tidak ingin Duan Lingtian meninggalkan sekte pemujaan api. Dengan kekuatan Duan Lingtian, tidak diragukan lagi akan menjadi kerugian besar bagi sekte pemujaan api jika dia pergi. Apalagi jika Duan Lingtian pergi, dia akan dikenal sebagai orang yang mengusir Duan Lingtian dari sekte tersebut. Ini bukan sesuatu yang ingin dia tanggung. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lelucon. "Tidak, saya tidak bercanda, penjaga Si Feng. Saya, Duan Lingtian, kembali hari ini untuk 2 hal. Pertama, itu untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Kedua, itu untuk membunuh." Sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar di udara, memotongnya. Dalam hal ini, apakah ini berarti penjaga Lingtian bersikeras meninggalkan sekte pemujaan api kita? Sesosok muncul dari udara tipis seperti hantu di depan penjaga sekte pemujaan api. Itu adalah pria parubaya dengan tubuh yang kokoh. Dia mengenakan jubah putih panjang yang disulam dengan api merah. Itu terlihat sedikit mirip dengan seragam eksklusif para tetua dan murid dari sekte pemujaan api. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat api yang disulam menyerupai naga suci yang melindungi tubuhnya. Meskipun pemimpin sekte dari sekte pemujaan api itu tinggi dengan perawakan berotot dan memiliki fitur pahat, dia tidak terlihat seperti orang kasar. Dia memancarkan aura agung yang membuat orang merasa seolah-olah mereka harus tunduk padanya. Tang Xuan. Begitu Duan Lingtian melihat pria parubaya itu, matanya menyipit dan berkilauan dengan cahaya ganas. Kemarahan mulai mengalir melalui nadinya segera. Pemimpin sekte Tuan, begitu pria parubaya itu muncul, penjaga sekte pemujaan api,
Si Feng, King Huo, Hong Yun, dan Leng Ying, buru-buru membungkuk hormat padanya. Gadis suci, Tang Xuan berseru. Begitu dia muncul, matanya tertuju pada KR yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Matanya cerah saat dia menatapnya. Sepertinya tidak ada hal lain yang penting selama gadis di depannya telah kembali. Segera setelah itu, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata dengan dingin, "Penjaga Lingtian, aku tidak berharap kamu memanggilku dengan nama segera setelah kamu kembali setelah kepergianmu beberapa tahun yang lalu." Menurutnya, Duan Lingtian hanyalah seorang penjaga di Sekte Pemujaan Api. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu terlepas dari seberapa kuat dia. Dengan berperilaku sedemikian rupa, Duan Lingtian menginjak-injak harga diri dan otoritasnya sebagai pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Namun, terlepas dari seberapa marahnya dia belum bisa membunuh Duan Lingtian. Pria ini telah mencemari kemurnian gadis suci Sekte Pemujaan Api mereka. Dia akan memenjarakan Duan Lingtian dan menunggu pria seperti dewa itu kembali dan menghakimi Duan Lingtian. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meredakan amarahnya. Jika dia membunuh Duan Lingtian, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pria seperti dewa itu padanya. Terus, Duan Lingtian menanggapi dengan acuh tak acuh terhadap Tang Xuan. Berdasarkan kata-katanya, dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak takut pada Tang Xuan. Beberapa tahun yang lalu, dia hampir tidak berdaya di hadapan Tang Xuan. Namun, saat ini, Tang Xuan seperti semut di depannya. Jadi bagaimana jika Tang Xuan berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage? Duan Lingtian telah berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang kekuatannya melampaui surgawi terkemuka. Tang Xuan hanyalah seorang kultivator di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang bahkan belum menjadi tahap surgawi terkemuka. Mengatakan Tang Xuan bukan tandingannya adalah pernyataan yang meremehkan. Pernyataan santai Duan Lingtian mengejutkan Tang Xuan dan para penjaga. Sebelumnya, para penjaga mengira Duan Lingtian hanya berani bertindak arogan karena Tang Xuan tidak hadir. Siapa yang tahu dia akan sama sombongnya setelah Tang Xuan tiba. Kata-katanya benar-benar mengabaikan Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Apa dia serius? Apakah dia benar-benar berencana untuk meninggalkan Sekte Pemujaan Api? Ini adalah pemikiran yang muncul di benak para penjaga. Sangat baik, tidak mengherankan, kata-kata Duan Lingtian membuat marah Tang Xuan, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, sepertinya kamu menjadi lebih berani. Namun demikian, saya akan bertanya lagi, apakah Anda benar-benar bersikeras untuk meninggalkan Sekte Pemujaan Api dan berhenti menjadi penjaga sekte? Dia menatap Duan Lingtian dengan tajam seolah-olah dia akan membunuh Duan Lingtian jika dia mengatakan ya. Keempat penjaga memandang Duan Lingtian dalam keheningan. Mereka semua penasaran dengan jawaban Duan Lingtian. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri, kata Duan Lingtian terus terang dalam menanggapi pertanyaan Tang Xuan. Keempat penjaga merasa merinding saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian sudah gila? Kenapa dia begitu berani? Bukankah dia takut pemimpin sekte Lord akan membunuhnya karena marah? Dia mungkin masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri jika dia tetap sebagai penjaga sekte. Akan sulit baginya untuk bertahan hidup sekarang karena dia memutuskan untuk pergi. Dia tidak hanya tidak menghormati pemimpin sekte Tuan, tetapi dia juga telah mencemari kemurnian gadis suci. Ini adalah hukuman mati bagi mereka yang menodai kemurnian gadis suci. Pada saat ini, penjaga mengira Duan Lingtian sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia bertindak begitu arogan kepada pemimpin sekte? Secara alami, terpikir oleh mereka bahwa dia mungkin menjadi lebih kuat dari pemimpin sekte mereka, tetapi mereka dengan cepat mengabaikan pemikiran itu. Bagaimanapun, hanya beberapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka melihat Duan Lingtian. Mereka tidak berpikir itu mungkin baginya untuk melampaui kekuatan pemimpin sekte mereka hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sangat baik. Tang Xuan berkata berulang kali saat suaranya menjadi semakin rendah. Jelas sekali dia akan meledak karena marah. Dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian saat dia berkata, "Saya, Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dengan ini mengumumkan bahwa Duan Lingtian dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api mulai hari ini dan seterusnya karena mencemari kemurnian gadis suci." Kata-kata Tang Xuan seperti bom yang bergema di tanah Sekte Pemujaan Api. Begitu Tang Xuan selesai berbicara, ekspresi penjaga Sekte Pemujaan Api berubah drastis.
Mereka tahu bahwa mereka telah melewati point of no return. Setelah pemimpin sekte mereka berbicara, sekte dan Duan Lingtian akan berada di pihak yang berlawanan mulai sekarang. Tidak mungkin baginya untuk tetap sebagai penjaga di sekte mulai saat ini. Bab 2357 Identitasku. Saya, Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dengan ini mengumumkan bahwa Duan Lingtian dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api mulai hari ini dan seterusnya karena menodai kemurnian gadis suci. Suara Tang Xuan yang berisi Sein Origin bergema di seluruh Sekte Pemujaan Api. Secara alami, itu menyebabkan kegemparan lagi. Apakah itu suara pemimpin Sekte Tuan? Pemimpin Sekte Tuan berkata bahwa penjaga Lingtian menodai kemurnian gadis suci. Tentang apa itu? Banyak orang di Sekte Pemujaan Api tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka terus mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Gadis suci yang pemimpin sekte Tuan kita sebutkan adalah gadis suci yang menghilang beberapa tahun yang lalu, kan? Tentu saja. Selain dia, apakah ada Sein Girl lain? Dialah yang melahirkan seorang putri. Bukankah mereka mengatakan pria yang menodai kemurnian gadis suci berasal dari provinsi bawah tanah suci Dao Marsial? Apakah kamu lupa bahwa penjaga Lingtian juga berasal dari provinsi bawah? Dia adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, salah satu kekuatan terkuat di provinsi bawah. Ya, bukan rahasia lagi bahwa penjaga Lingtian berasal dari provinsi bawah. Banyak tetua dan murid dari Sekte Pemujaan Api terkejut dengan ini. Meskipun mereka tahu kemurnian gadis suci telah ternoda sebelum dia kembali ke sekte, mereka tidak mengharapkan pelakunya adalah Duan Lingtian. Itu berarti Putri Sein Girl juga Putri Guardian Lingtian, kan? Siapa yang tahu Guardian Lingtian akan berubah menjadi pria itu? Kepergian Wali Lingtian dari sekte kemungkinan karena ini. Dia tahu pemimpin sekte Lord akan mengeluarkannya dari sekte jadi dia mengumumkan kepergiannya terlebih dahulu. Petik 2. Itu mungkin. Lagi pula, ada perbedaan antara pergi secara sukarela dan diusir. Ya, jika diketahui bahwa dia dikeluarkan, reputasinya pasti akan terpukul. Petik 2. Sebagian besar dari mereka menyimpulkan alasan kepergian Duan Lingtian adalah karena Sein Girl. Pemimpin sekte Tuan benar-benar mengusir penjaga Lingtian karena itu. Kelihatannya agak berlebihan, kan? Sejauh yang saya tahu, wali biasanya menikmati perlakuan istimewa dan memiliki kekebalan terhadap aturan di Sekte Pemujaan Api. Kenapa kali ini berbeda? Gadis suci Sekte Pemujaan Api kami hilang pada usia yang sangat muda. Bukan salah siapa-siapa jika mereka jatuh cinta. Karena mereka memiliki takdir, mengapa tidak memberi mereka restu kita? Siapa tahu kisah cinta mereka bisa menjadi cerita yang bisa kita ceritakan kepada generasi mendatang. Dibandingkan dengan kehilangan pembangkit tenaga listrik seperti Guardian Lingtian, kesalahan itu benar-benar dapat diabaikan. Hampir 90% orang di Sekte Pemujaan Api tidak setuju dengan keputusan pemimpin sekte mereka untuk mengusir penjaga Lingtian karena alasan sepele. Bahkan, sebagian besar dari mereka memberikan restu untuk hubungan itu. Saya pikir kita harus memohon atas nama Guardian Lingtian. Saya setuju. Dia terlalu penting untuk dikalahkan oleh Sekte Pemujaan Api. Kehilangan penjaga Lingtian akan seperti memotong salah satu lengan Sekte Pemujaan Api. Mengapa kita tidak memberikan restu kepada Guardian Lingtian dan pernikahan Sein Girl sehingga dia bisa tinggal di sekte itu? Ayo pergi. Ayo ajukan kasusnya. Di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api, sekelompok tetua dan murid dari Sekte Pemujaan Api mulai terbang ke udara ke Kepulauan Sein. Terlepas dari pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum, 3 pemimpin Sanctum lainnya dan para tetua juga telah memasuki Tanah Suci. Ada banyak murid biasa dari 4 tempat suci simbol yang berharap mereka bisa ikut memohon atas nama Duan Lingtian. Di atas Tanah Suci Sekte Pemujaan Api, sekelompok tetua api emas, perak, dan perunggu dan murid Tanah Suci yang dipimpin oleh 2 wakil pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api akhirnya tiba di tempat konfrontasi berlangsung. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tempat itu penuh sesak. Leng Yin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat kerumunan yang terbentuk di sekitar mereka. Dia bertanya dengan nada interrogatif, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Namun, tidak ada yang menjawab Leng Yin. Semua perhatian mereka terfokus pada Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Akhirnya, 2 wakil pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api berbicara lebih dulu untuk meyakinkan pemimpin sekte mereka untuk membatalkan kata-katanya.
Begitu dua wakil pemimpin sekte angkat bicara, kelompok yang mereka pimpin juga mengikuti. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, pemimpin sekte Tuan. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, pemimpin sekte Tuan. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, pemimpin sekte Tuan. Mereka yang baru saja tiba mulai memohon Duan Lingtian serta segera setelah mereka tiba. Tak satu pun dari mereka ingin Tang Xuan mengusir Duan Lingtian dari sekte pemujaan api. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tang Xuan memandang para tetua dan murid di sekitarnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak menyangka begitu banyak tetua dan murid akan datang untuk memohon atas nama Duan Lingtian setelah dia mengusirnya. Pemimpin sekte Tuan, pada titik ini, salah satu wakil pemimpin sekte angkat bicara, meskipun penjaga Lingtian telah melakukan kesalahan dan melanggar aturan sekte pemujaan api, saya pikir dia harus dimaafkan. Bagaimanapun, dia telah berjuang untuk sekte kami dan mengalahkan orang-orang dari sekte Kesetra Hitam. Jasa ini cukup untuk menebus pelanggarannya. Saya setuju, Tuan Pemimpin Sekte. Wakil pemimpin sekte lainnya dari sekte pemujaan api mengangguk dan berkata, dengan kekuatan penjaga Lingtian, memilikinya di sekte pemujaan api seperti memberikan sepasang sayap kepada harimau. Tidak layak bagi kita untuk melepaskan pembangkit tenaga listrik seperti itu karena kesalahan kecil seperti itu. Petik 2. Cinta penjaga Lingtian dan gadis suci adalah kisah cinta yang indah, pemimpin sekte Tuan. Tolong beri Guardian Lingtian dan Saint Gel berkatmu. Seorang tetua api emas berkata dengan keras. Banyak orang menggemakan kata-kata penatua api emas segera setelah dia selesai berbicara. Jika keempat penjaga baru saja tiba, mereka akan mengikuti dan memohon atas nama Duan Lingtian juga. Namun, karena mereka ada di sana sejak awal, mereka dapat mengatakan bahwa kepergian Duan Lingtian tidak ada hubungannya dengan gadis suci. Tolong beri Guardian Lingtian dan Saint Gel restumu, Tuan Pemimpin Sekte. Tolong beri Guardian Lingtian dan Saint Gel restumu, Tuan Pemimpin Sekte. Orang-orang ini, Duan Lingtian yang berdiri di seberang Tang Xuan tidak menyangka sekelompok tetua dan murid akan datang dan memohon atas namanya. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kepergiannya tidak ada hubungannya dengan KR. Namun, dia merasa tergerak meskipun dia tahu mereka hanya datang untuk membela kasusnya karena itu akan bermanfaat bagi sekte pemujaan api. Bagaimanapun, mereka mengira kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Tang Xuan. Mereka, tentu saja, tidak menyadari bahwa kekuatan Duan Lingtian telah lama melampaui kekuatan Tang Xuan. Setiap orang, Duan Lingtian merasa bahwa dia tidak bisa mengabaikan mereka karena mereka semua datang untuknya. Alasan kepergianku dari sekte pemujaan api tidak ada hubungannya dengan istriku, KR, mantan gadis suci dari sekte pemujaan api. Apa? Kepergian penjaga Lingtian tidak ada hubungannya dengan gadis suci. Apa yang terjadi? Lalu, mengapa dia pergi jika bukan karena gadis suci? Mereka yang datang untuk memohon Duan Lingtian bingung ketika mereka mendengar kata-katanya. Semuanya langsung menoleh ke arahnya. Salah satu wakil pemimpin sekte bertanya, Penjaga Lingtian, mengapa kamu pergi jika bukan karena gadis suci? Apakah Anda tidak senang berada di sekte? Petik 2. Tepat sekali. Pasti ada alasan kepergianmu, kan? Wakil pemimpin sekte lainnya menimpali. Tentu saja aku punya alasanku, Duan Lingtian mengangguk. Di bawah tatapan waspada semua orang, dia terus berkata, alasannya adalah identitas saya membuat saya tidak mungkin untuk tinggal di sekte pemujaan api. Identitas. Identitas apa? Kerumunan? Tentu saja, bingung ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka semua memandang Duan Lingtian untuk meminta penjelasan. Bahkan Tang Xuan dan keempat penjaga penasaran. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian berkata dengan keras, saya, Duan Lingtian, adalah penerus saat ini dari keturunan hujan kabut dari 7 sekte absolut. Bab 2358 Tang Xuan berlutut sebelum Duan Lingtian. Saya, Duan Lingtian, adalah penerus saat ini dari keturunan hujan kabut dari 7 sekte absolut. Suara dan kata-kata Duan Lingtian menghantam semua orang seperti petir. Semua orang, termasuk Tang Xuan, memiliki ekspresi kaget dan tidak percaya di wajah mereka. Lagi pula, kata-kata Duan Lingtian terlalu keterlaluan. Penerus dari keturunan hujan kabut. Keturunan hujan kabut adalah mutlak pertama, bukan? Penjaga sekte pemujaan api adalah penerus dari keturunan hujan kabut dari 7 sekte absolut. Apakah ini lelucon?
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Guardian Lingtian bisa menjadi anggota dari 7 sekte absolut? Petik 2. Dari yang aku tahu, penerus dari keturunan hujan kabut biasanya juga merupakan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Jika penjaga Lingtian benar-benar penerus dari keturunan hujan kabut saat ini berarti dia juga pemimpin sekte dari 7 absolut. Sekte, semua orang, dari wakil pemimpin sekte hingga para tetua dan murid, menggelengkan kepala tidak percaya ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Itu terlalu keterlaluan. 7 sekte absolut adalah musuh bebuyutan dari 3 sekte besar. Ketiga sekte telah mencoba yang terbaik untuk membasmi 7 sekte absolut. Jika penjaga Lingtian benar-benar penerus dari keturunan hujan kabut, bukankah itu sama dengan bunuh diri baginya untuk mengungkapkan identitasnya di sini? Kamu benar, tidak mungkin dia penerus dari keturunan hujan kabut atau pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Sebagian besar tetua dan murid dari sekte pemujaan api tidak benar-benar percaya bahwa Duan Lingtian adalah anggota dari 7 sekte absolut. Bagaimanapun, itu akan berarti kematian bagi dirinya sendiri jika dia mengungkapkan hal seperti itu di sekte pemujaan api. Menurut pendapat mereka, dia mungkin mengatakannya karena marah karena ketidakpuasannya dengan ketidaksetujuan pemimpin sekte tentang hubungannya dengan gadis suci. Penjaga Lingtian, pada saat ini, Guru Gan Ruyan, King Huo, memandang Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Jika orang menganggapnya sebagai kebenaran, itu akan buruk. 3 penjaga lainnya, termasuk Leng Ying, mengangguk setuju ketika King Huo berbicara. Lelucon. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata King Huo dan diskusi di sekitarnya, dia terdiam. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Apakah mereka benar-benar mengira dia bercanda? Kenapa dia bercanda tentang hal seperti ini? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak lagi menjelaskan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak berpikir itu perlu dan juga tidak sepadan dengan waktunya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Yang terpenting, dia terlalu malas untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia berbalik untuk melihat Tang Xuan saat matanya berubah tajam. Niat membunuh meluncur dari tubuhnya saat dia berteriak, Tang Xuan. Ada 2 alasan mengapa saya datang ke sekte pemujaan api hari ini. Pertama, untuk mengumumkan kepergianku dari sekte. Kedua, aku datang untuk membunuhmu. Jubah Duan Lingtian berkibar saat gelombang energi menakutkan meluncur dari tubuhnya. Kerumunan terkejut dengan kata-katanya. Penjaga Lingtian dia tidak hanya berencana untuk meninggalkan sekte pemujaan api, tetapi dia bahkan berniat untuk membunuh pemimpin sekte Tuan. Ini, apakah dia benar-benar penjaga Lingtian? Dia terdengar sangat percaya diri. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Baru beberapa tahun sejak dia pergi, apakah dia bahkan mampu mencapai prestasi seperti itu dengan kekuatannya saat ini? Orang-orang di sekitarnya memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Meskipun mereka tahu Duan Lingtian sangat kuat berdasarkan kekuatannya beberapa tahun yang lalu dan mereka tahu dia akan menjadi lebih kuat sekarang, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia akan mampu membunuh Tang Xuan. Tang Xuan pemimpin sekte dari sekte pemujaan api berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Selanjutnya, ia berada di peringkat ke-4 di peringkat tertinggi Sein. Bagaimana pembudidaya biasa bisa dibandingkan dengan dia? Bunuh aku. Tang Xuan yang tercengang oleh pernyataan Duan Lingtian sebagai penerus dari keturunan hujan kabut tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Duan Lingtian berkata bahwa dia datang untuk membunuhnya. Sedikit ejekan dan penghinaan bisa dilihat di wajahnya saat dia tertawa. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Meskipun dia baru saja menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci beberapa tahun yang lalu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang langit dan bumi berkat pembangkit tenaga listrik yang dia curigai berasal dari alam Devata. Dia tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum dia akan menjalani kesengsaraan Celestial Ascension. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hampir yakin dia bisa mengalahkan Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam, dan Mo Xuan, sekte ramalan Oracle Surga yang agung. Orang-orang ini saat ini masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga di peringkat suci tertinggi. Dengan gerakannya kemampuan surgawi, dia tidak berpikir siapapun, selain dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan atau yang lebih kuat, akan dapat membunuhnya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Duan Lingtian menyipitkan matanya saat berkedip dingin ketika dia melihat sedikit penghinaan dan ejekan di wajah Tang Xuan.
Sebelum Duan Lingtian dapat melanjutkan, lelaki tua yang berdiri di belakangnya dengan patuh, seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, berteriak dengan marah, "Beraninya kau tidak menghormati tuanku. Kamu mencari kematian." Dia sepertinya menghilang begitu dia selesai berbicara. Suara mendesing. Chen Yiru muncul dari udara tipis di depan Tang Xuan, menyebabkan Tang Xuan terkejut. Dia berpikir dalam hati, bahkan seorang celestial terkemuka tidak akan bisa bergerak begitu cepat tanpa saya sadari. Mungkinkah dia seorang surgawi tanpa tubuh? Lagi pula, dia yakin bahwa hanya surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan atau mereka yang lebih kuat yang bisa bergerak tanpa dia sadari. Dia bingung. Namun, mengapa seorang celestial bodiless menyebut Duan Lingtian sebagai master? Secara alami, sementara semua pemikiran ini melintas di benak Tang Xuan, dia tidak lupa untuk memobilisasi Sein Originnya dan melemparkan gerakannya kemampuan surgawi yang diajarkan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik seperti dewa itu. Kemampuan surgawi gerakannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan semua kemampuan surgawi gerakan di tanah suci Dao Marsial. Itu secara luas diakui sebagai gerakan kemampuan surgawi terbaik di tanah suci Dao Marsial. Ketika Chen Yiru melihat Tang Xuan mencoba melarikan diri, ekspresi menghina muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mencoba melarikan diri." Kekuatan luar biasa menghantam Tang Xuan dan menyelimutinya dengan jentikan jari Chen Yiru. Kekuatan seperti tornado Chen Yiru menghilangkan dan menekan semua Sein Origin yang telah dimobilisasi Tang Xuan, menyebabkan gerakan Divine Ability Tang Xuan berhenti bekerja. Memiliki Sein Origin yang secara paksa dihilangkan dan ditekan akan berdampak buruk pada tubuh seseorang. Tang Xuan langsung memuntahkan darah dan tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan pingsan. Bagaimana ini mungkin? Tang Xuan merasakan gelombang demi gelombang teror menimpanya. Bahkan surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ketiga tidak akan mampu menghilangkan dan menekan Sein Originnya dan menghentikan gerakannya kemampuan surgawi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Tang Xuan ketika dia melihat orang di depannya. Mungkinkah dia seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan? Sebelum dia bisa mempelajari penampilan orang itu secara detail, orang itu telah menjentikkan jarinya lagi. Kekuatan yang menghantam Tang Xuan segera mengikatnya. Tang Xuan masih belum pulih dari semua ini ketika dia merasakan sebuah kekuatan mengenai bagian belakang lututnya. Itu menyebabkan dia langsung berlutut. Ketika pikirannya berhenti berputar, dia akhirnya menyadari apa yang memaksanya untuk melakukannya. Dia saat ini berlutut di depan Duan Lingtian. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk membebaskan diri, itu semua sia-sia. Tang Xuan yang dipaksa berlutut di depan Duan Lingtian hanya bisa melihat ujung jubah dan sepatu bot Duan Lingtian. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia mulai panik. Bagaimana Duan Lingtian mendapatkan pengikut yang lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Pemujaan Api akhirnya sadar kembali. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka benar-benar terkejut lagi. Ini, bab 2359 surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang adalah seorang pelayan. Tang Xuan adalah pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api dan seorang kultivator di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang menduduki peringkat ke-4 di peringkat tertinggi Sein. Orang seperti itu saat ini dibuat untuk berlutut di depan Duan Lingtian seperti seorang penyembah yang taat yang sedang menyembah dewa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat Tang Xuan sedikit gemetar saat dia mencoba melepaskan diri dari kekuatan yang mengikatnya. Secara alami, semua perjuangannya sia-sia. Kekuatannya seperti lautan dan dia seperti perahu tunggal yang kesepian di tengah laut. Jika terbalik, itu tidak akan bisa terbalik. Orang-orang dari Sekte Pemujaan Api, termasuk pejabat tinggi, yang baru sadar kembali benar-benar terkejut dan bingung ketika mereka melihat pemimpin sekte mereka berlutut di depan Duan Lingtian. Ini, apa yang dilakukan pemimpin sekte Tuan? Kenapa dia berlutut di depan Duan Lingtian? Apa yang terjadi? Tang Xuan adalah pemimpin sekte mereka. Mereka tidak pernah meragukan kekuasaan dan otoritasnya. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia saat ini berlutut di depan pemuda berpakaian ungu itu dengan patuh seperti anjing. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Citra tinggi pemimpin sekte di hati mereka hancur pada saat ini. Keempat penjaga berteriak kaget ketika mereka melihat ini, pemimpin sekte. Bagaimanapun juga, orang yang berlutut ini adalah pemimpin sekte mereka. Tidak hanya itu,
Tetapi dia juga berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan berada di peringkat ke-4 di peringkat orang suci tertinggi. 4 dari mereka menoleh untuk melihat Duan Lingtian sebelum mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua yang baru saja kembali ke posisinya di belakang Duan Lingtian. Secara alami, mereka sadar bahwa lelaki tua ini yang muncul tiba-tiba di hadapan pemimpin sekte mereka sebelumnya jauh lebih kuat dari mereka. Mereka ingat lelaki tua itu memanggil Duan Lingtian sebagai tuannya sebelumnya dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi dengan mata melebar. Sudah jelas pemimpin sekte Lord tidak rela berlutut di depan Duan Lingtian. Lihat tubuhnya, dia gemetar, dia jelas sedang berjuang untuk membebaskan diri. Dengan kata lain, pemimpin sekte Lord dipaksa untuk berlutut di depan penjaga Lingtian. Bahkan seorang celestial terkemuka tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Mengapa seseorang yang setidaknya merupakan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan menyebut penjaga Lingtian sebagai master? Apa yang terjadi dengan penjaga Lingtian selama beberapa tahun ini ketika dia pergi? Keempat penjaga berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka semua curiga lelaki tua itu adalah seorang surgawi tanpa tubuh. Karena lelaki tua itu jelas lebih kuat dari seorang surgawi terkemuka, setidaknya dia harus menjadi surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ketiga. Mereka bingung. Setelah Tang Xuan yang dipaksa berlutut menyadari usahanya untuk mencoba membebaskan diri sia-sia, dia segera berhenti berjuang. Dia menarik napas dalam-dalam dengan susah payah sebelum dia bertanya dengan kepala tertunduk, "Tuan, siapa Anda?" Pertanyaan Tang Xuan jelas ditujukan pada Chen Yiru, tetapi Chen Yiru tidak berkenan untuk menjawabnya. Bagaimanapun, Tang Xuan hanyalah seorang kultivator di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia lemah seperti semut. Dia terlalu malas untuk memperhatikan seseorang yang begitu tidak penting. Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Karena dia ingin tahu siapa kamu harus memberitahunya. Chen Yiru sedikit terkejut ketika mendengar ini, tapi dia buru-buru menjawab, "Ya, Tuan." Orang yang berbicara, tentu saja, tidak lain adalah Duan Lingtian. Dia memandang Tang Xuan yang berlutut di depannya tanpa emosi. Dia akan terkejut melihat pemimpin sekte dari sekte pemujaan api yang merupakan seorang kultivator di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang berlutut di depannya jika ini beberapa tahun yang lalu. Namun, saat ini, itu tidak menimbulkan riak dalam emosinya. Ini, tentu saja, karena peningkatan kekuatannya. Akan semudah membunuh semut jika dia ingin membunuh Tang Xuan sekarang. Menguasai. Para tetua dan murid sekte pemujaan api tercengang dengan cara Chen Yiru berbicara kepada Duan Lingtian. Pada saat ini, mereka semua tahu pemimpin sekte mereka dibuat berlutut di depan Duan Lingtian oleh lelaki tua itu hanya dalam sekejap mata. Jelas bahwa lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte mereka. Bagaimana Guardian Lingtian mendapatkan pelayan yang begitu kuat? Orang tua itu pasti seorang surgawi terkemuka untuk bisa memaksa pemimpin sekte Lord untuk berlutut, kan? Seorang surgawi terkemuka. Apakah ada surgawi terkemuka di tanah suci bela diri Dao? Mungkin, hanya Ni Wutian yang menempati peringkat pertama di peringkat suci tertinggi yang merupakan surgawi terkemuka. Apakah kamu mengatakan orang tua ini adalah Ni Wutian? Mustahil. Saya pernah melihat potret Ni Wutian sebelumnya. Kecuali orang tua ini mengenakan penyamaran, dia pasti bukan Ni Wutian. Bagi sebagian besar anggota sekte pemujaan api, Celestial terkemuka berdiri di puncak rantai makanan di tanah suci Dao Marsial. Hanya pemimpin sekte dan penjaga sekte pemujaan api yang tahu bahwa lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada seorang surgawi terkemuka. Sejak Duan Lingtian berbicara, Chen Yiru, tentu saja, tidak berani menentangnya. Dia menatap dingin ke arah Tang Xuan yang sedang berlutut sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Saya Chen Yiru." Kebanyakan orang memanggilku Chen Sandao. Orang-orang dari sekte pemujaan api bingung ketika mereka mendengar ini. Chen Yiru, Chen Sandao, mereka belum pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya sehingga mereka mengira dia adalah seorang pertapa. Chen Yiru, Chen Sandao, aku belum pernah mendengar tentang dia. Sepertinya dia benar-benar bukan Ni Wutian. Dia pasti pembangkit tenaga listrik yang tertutup. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, mengapa kita tidak mendengar tentang dia sebelum ini? Petik 2. Di sisi lain, mata Tang Xuan langsung melebar saat mendengar ini. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Chen Yiru, Chen Sandao, apakah Anda Chen Yiru yang sama yang menduduki peringkat kedua di peringkat tertinggi Sein 5.000 tahun yang lalu?"
Sebagai pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, dia, tentu saja, sangat berpengetahuan. Dia telah membaca secara singkat edisi-edisi sebelumnya dari Supreme Saint Ranking dari 10.000 tahun terakhir. Ya, jawab Chen Yiru dengan acuh tak acuh. Chen Yiru yang menduduki peringkat kedua di peringkat Saint tertinggi 5.000 tahun yang lalu. Chen Sandao, itu dia. Tetapi bukankah dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi sekitar 5.000 tahun yang lalu? Kenapa dia ada di sini? Dia seharusnya mati setelah gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension, kan? Apakah dia hantu? Apakah mungkin dia palsu? Dengan kata-kata Tang Xuan, beberapa orang dari sekte pemujaan api mulai mengingat Chen Yiru. Namun, mereka bingung karena mereka mengira dia sudah lama meninggal. Apakah orang ini mencoba meniru Chen Yiru? Bagaimana mungkin seseorang yang telah gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi berada di sini? Keempat penjaga saling bertukar pandang. Mereka melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Karena dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi sekitar 4 hingga 5.000 tahun yang lalu, ini berarti dia adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Orang tua itu sebenarnya adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Para pejabat tinggi yang mengetahui tentang Celestial tanpa bodi mengambil sendiri untuk memberitahu mereka yang tidak mengetahui tentang Celestial tanpa bodi. Banyak dari mereka merasa seolah-olah pintu ke dunia baru telah dibuka ketika mereka mengetahui hal ini. Ternyata, surgawi terkemuka bukanlah yang terkuat di tanah suci Dao Martial. Ada Celestial Bodiless yang jauh lebih kuat. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Ini berarti dia bahkan lebih kuat dari Celestial tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang lebih kuat dari Celestial terkemuka. Mengapa dia memanggil Guardian Lingtian sebagai Master? Petik 2. Ini adalah pertanyaan umum di antara orang-orang yang hadir. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan adalah makhluk yang mulia, namun, orang ini memanggil Duan Lingtian sebagai tuannya. Sementara itu, Tang Xuan yang berlutut di tanah segera mengempis seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras darinya. Jika kekuatan Chen Yiru tidak menopangnya, dia akan jatuh ke tanah. Dia berkata, Duan Lingtian, aku menyerah. Bab 2360 Void retak lebih dari 1000 meter. Duan Lingtian, aku menyerah. Orang-orang dari sekte pemujaan api merasa simpati pada Tang Xuan ketika mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, dia masih pemimpin sekte mereka. Saat dia berlutut di depan Duan Lingtian dan mengaku kalah, mereka bisa mendengar rasa malu, dendam, dan ketidakberdayaan dalam suaranya ketika dia berbicara. Mereka hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Kau menyerah. Duan Lingtian menyeringai ketika dia mendengar suara Tang Xuan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu sudah menyerah, kamu harus pergi ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawi yang dicampur dengan Saint Origin melonjak keluar dari tubuhnya. Sebagai seorang surgawi terkemuka, dia bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, untuk dengan mudah membunuh Tang Xuan yang hanya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Ledakan, 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 ledakan. Begitu Duan Lingtian mengangkat tangannya, kekuatannya melesat seperti naga yang mengaum dengan ganas, memicu serangkaian ledakan. Dia akhirnya akan membalaskan dendam tetua Huo, gagak emas berkaki 3. Tang Xuan yang menyadari bahwa dia berada di ambang kematian buru-buru berteriak, tunggu. Duan Lingtian, Anda tidak bisa membunuh saya. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tahu tentang asal-usul gadis suci dan bahaya yang menghadang di depannya. Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat dia menghentikan energi yang telah keluar. Dia berkata tanpa emosi kepada Chen Yiru, lepaskan dia. Setelah mendengar perintah Duan Lingtian, Chen Yiru melepaskan Tang Xuan dari kekuatan yang mengikatnya. Pada saat yang sama, dia juga memperingatkan Tang Xuan, sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun. Jika tidak, bahkan jika Tuan membiarkan hidup Anda, saya akan membuat Anda merasa seolah-olah Anda hidup di neraka di bumi. Karena Tang Xuan tahu Chen Yiru adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, dia merasa merinding saat mendengar peringatannya. Dia tidak merasa senang meskipun dia dibebaskan. Dia tahu apakah dia terikat atau tidak, dia masih dalam situasi genting. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian, dia terkejut. Surgawi yang luar biasa, dia telah merasakan energi asal surgawi di tubuh Duan Lingtian.
Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan menyangka bahwa pemuda berbaju ungu dari beberapa tahun yang lalu yang selemah semut telah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka. Dia merasa sangat sulit untuk percaya. Bagaimana basis kultivasi Duan Lingtian bisa meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun? Bagaimana ini mungkin? Surgawi terkemuka. Apakah pemimpin Sekte Lord mengatakan bahwa penjaga Lingtian adalah seorang surgawi terkemuka? Apa? Penjaga Lingtian menjadi surgawi terkemuka dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini lelucon? Lihatlah pemimpin Sekte Tuan, apa dia terlihat sedang bercanda? Semua orang dari Sekte Pemujaan Api sudah terkejut bahwa Duan Lingtian memiliki pengikut yang merupakan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Secara alami, mereka bahkan lebih terkejut ketika mendengar Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka. Tidak hanya pengikutnya yang sangat kuat, tetapi dia juga kuat. Surgawi terkemuka. Sebelum hari ini, kebanyakan dari mereka mengira Celestial terkemuka adalah yang terkuat di tanah suci Dao Marsial. Chen Yiru mungkin mengesankan karena dia adalah seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, tetapi Duan Lingtian yang berusia kurang dari 100 tahun baru datang ke provinsi atas sekitar 10 tahun yang lalu dan dia telah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi seorang surgawi terkemuka. Ini bahkan lebih mengejutkan mereka. Chen Yiru mencibir ketika dia mendengar orang-orang dari Sekte Pemujaan Api berbicara. Surgawi terkemuka, apakah tuannya seseorang yang bisa dibandingkan dengan surgawi terkemuka? Kekuatan tuannya saat ini sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Bahkan dia bukan tandingan tuannya. Katakan apa yang kamu ketahui, Duan Lingtian menuntut dengan dingin. Tang Xuan yang telah sadar kembali menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Awalnya, dia mengira Duan Lingtian berani bertindak begitu berani karena dia mendapat dukungan Chen Yiru. Dia tidak menyangka kekuatan Duan Lingtian akan jauh melampaui kekuatannya setelah beberapa tahun. Meskipun dia bisa melarikan diri dari Eminent Celestials dengan mudah dengan gerakan Divine Ability-nya, dia bukan tandingan mereka jika mereka bertarung. Dia tahu keterbatasannya dengan sangat baik. Dia bertanya dengan memohon, maukah Anda menyelamatkan hidup saya jika saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui? Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara dengan saya tentang kondisi? Duan Lingtian menyipitkan matanya segera saat tubuhnya memancarkan niat membunuh. Hati Tang Xuan diliputi rasa dingin, dan dia memilih untuk menyerah. Gadis suci adalah reinkarnasi dari seorang dewi. Ini bukan rahasia di sekte ini, katanya saat Duan Lingtian mengawasinya dengan dingin. Saya sadar bahwa tidak banyak orang yang percaya ini. Faktanya, bahkan para penjaga menganggap itu hanyalah omong kosong. Xi Feng, King Huo, Hong Yun, dan Leng Yin tidak angkat bicara ketika mereka mendengar ini. Memang, mereka mengira pemimpin sekte mereka telah mengada-ada karena suatu alasan. Lagi pula, tidak ada catatan Saint Girls dalam sejarah sekte Pemujaan Api. Sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Selama ini, saya tidak repot-repot meyakinkan mereka. Sudah cukup aku tahu gadis suci adalah reinkarnasi dari seorang dewi. Pada saat ini, Tang Xuan menoleh untuk melihat KR yang berdiri di samping Duan Lingtian sambil terus berbicara. Tahun itu, pembangkit tenaga listrik seperti dewa yang bukan dari dunia biasa muncul di hadapanku. Kekuatannya tidak seperti yang pernah saya lihat. Dia berhasil merobek celah di kekosongan yang panjangnya lebih dari 1000 meter hanya dengan mengangkat tangannya. Ekspresinya berubah muram saat dia berbicara tentang ini seolah-olah dia menghidupkan kembali pengalaman masa lalunya lagi. Apa katamu? Chen Yiru bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Tang Xuan. Kamu bilang dia merobek celah di kehampaan yang panjangnya lebih dari 1000 meter hanya dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mungkin Chen Yiru tidak kehilangan ketenangannya? Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan 9 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam duniawi hanya mampu merobek celah di kehampaan yang panjangnya lebih dari 100 meter. Retakan dengan panjang lebih dari 1000 meter. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram juga ketika dia mendengar kata-kata Tang Xuan. Meskipun, tidak seperti Chen Yiru, dia tidak tahu berapa lama retakan itu jika 9 kesengsaraan bodiless celestial merobek lubang di kekosongan. Dia tahu seseorang yang mampu merobek celah di kekosongan yang panjangnya lebih dari 1000 meter harus menjadi sangat tangguh. Orang itu harus lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Retakan di kehampaan yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Seberapa kuat orang itu? Dari apa yang aku tahu,
Celestial Bodiless for Tribulation atau mereka yang lebih kuat mampu merobek lubang di kehampaan. Namun, bahkan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan hanya bisa merobek retakan sepanjang 1 inci. Lebih dari 1000 meter, bahkan 9 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak begitu kuat, kan? 4 penjaga sekte pemujaan api merasakan sentakan ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata Tang Xuan. Apakah pemimpin sekte Tuan mengatakan yang sebenarnya? Aku merasa seperti sedang mendengarkan cerita fantasi. Dia tidak akan berbohong kepada Duan Lingtian, kan? Itu mungkin. Banyak murid dari sekte pemujaan api tidak bisa tidak berbisik di antara mereka sendiri. Mereka merasa ini sulit dipercaya. Sebagai seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, pendengaran Tang Xuan, tentu saja, sangat baik. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah lagi ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Untuk sesaat, dia berharap bisa memukul murid-muridnya. Dia takut Duan Lingtian akan meragukan kata-katanya juga sehingga dia dengan cepat bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Aku, Tang Xuan, bersumpah atas sumpah hukuman kilat.